Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, San. Ya, halo. Terdengar, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, bentar ya, suaranya masih agak ini. Ini di layar kalian sudah terlihat ya, tentang PPT puisi yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai eh, unsur-unsur fisik. Itu ada di bagian tipografi, diksi, majas, rima, dan irama. Oke, sebelum itu, sebelum kita melanjutkan ke bagian yang berikutnya, marilah kita berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi di sini sebenarnya coba suara saya udah terdengar nggak? Kalau sudah terdengar, coba kalian komen di chat. Soalnya suara kalian nggak saya dengar gitu. Sudah gitu, coba komen di chat. Ini earphone-nya nggak jelas atau gimana? Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam unsur fisik. Kemarin udah saya jelaskan, ada diksi, terus kemarin udah sampai kata konkret, majas kemarin ya, lalu rima dan ritma. Kemarin rima dan ritma itu adalah masalah pengulangan bunyi. Kalau rima dia lebih ke pengulangan bunyi yang sifatnya tulisan, sementara kalau dia ritma, dia adalah pengulangan kata atau frasa dalam bait-bait puisi. Kalau rima bisa saja dia katanya itu beda tapi bunyinya ujung-ujungnya sama gitu. Misalnya pantai dengan landai, itu kan pengulangan rima, bunyinya ada diulang. Tapi kalau ritma itu adalah masalah pengulangan kata atau frasa dalam kalimat. Jadi dia pasti kata yang sama gitu. Nah nanti ritma yang diulang dalam proses baris yang berbeda. Jadi kalau misalnya barisnya beda, nah itu namanya repetisi. Sementara kalau dia pengulangannya di baris yang sama, nah itu namanya tautologi. Nah terus di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat, bahwasanya dalam proses penulisan rima kadang-kadang itu dibilang dalam bentuk lisan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sajak. Sementara untuk tata wajah atau tipografi itu adalah masalah bagaimana susunan bait dalam puisi. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah susunan bait, nah susunan bait itu dia lebih ke hal-hal yang sifatnya kalau makin ke kanan makin tinggi maknanya. Terus ada juga ciri-ciri puisi yang dia lebih mengutamakan bentuk wajah puisinya atau bentuk susunan katanya. Nah itu namanya puisi kontemporer, gitu ya. Nah selanjutnya dalam puisi juga terdapat unsur batin. Nah unsur batin ini adalah unsur yang baru tampak ketika kita bacakan, ya. Ada beberapa, yang pertama ada tema. Jadi tema itu juga sebenarnya bisa kita baca, tapi kalau sudah dibacakan dia jadi lebih jelas gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya temanya tentang kesedihan, kalau yang bacanya riang, maka hilang unsur kesedihannya gitu. Maka dikatakan dia adalah unsur yang tampak
setelah puisi itu dibacakan. Jadi ketika dibacakan semakin jelas temanya. Dia lebih mengarah kepada kesedihan kah, heroik kah, semangat gitu, atau kemerdekaan. Jadi kalau misalnya puisi-puisi tentang heroik kan ketika dibaca dia nada-nadanya tuh lebih semangat gitu kan. Nah itulah dia yang dikatakan sebagai unsur batin. Jadi unsur batin itu adalah unsur yang tampak jelas ketika sudah kita baca. Oke, sampai di situ dulu untuk unsur fisik ya. Saya harap yang unsur fisiknya ini dicatat, kalau bisa pun di-share ke teman-teman. Jadi yang kemarin mulai dari rima, majas, tipografi, terus ada lagi namanya diksi, itu juga diingat gitu. Karena nanti pastinya dalam ujian keluar dan kamu tidak sulit lagi untuk baca-baca lagi, oh ini diksi ini apa ya gitu kan. Kemarin diksi itu pilihan kata, ada 3 kemarin kan yang saya tulis di chat. Yang pertama ada diksi yang sifatnya itu baku kalau merujuk pada kamus. Ada yang ilmiah. Kalau ilmiah itu berarti dia merujuk pada bidang ilmu tertentu. Ada dia yang slang. Slang itu lebih mengarah kepada percakapan. Nah itulah segelintir hal-hal tentang diksi, majas, rima, tipografi, dan enjambement yang termasuk unsur fisik. Satu lagi memang ada sih namanya enjambement. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Kan deh, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian nada ya. Jadi dia unsur yang pertama kemarin ada tema. Terus, bentar ya. Nah ini tema. Tema itu kan cakupannya ada masalah pokok persoalan, terus pesan yang bisa kita ambil. Nah setelah masuk ke tema, itu nanti ada namanya perasaan atau feeling. Jadi perasaan atau feeling itu adalah hal yang dibentuk ketika puisi itu dibacakan. Jadi terasa feeling atau suasananya itu bagaimana. Nah suasana puisi itu sangat berkaitan erat dengan nada atau ton suasananya yang seperti saya bilang tadi. Jadi nada puisi itu adalah sikap penyair ketika kita membacakan. Kan ada yang kalau nadanya menyindir, terus ada nadanya yang semangat dan segala macamnya, itu sangat berkaitan dengan suasana yang tergambar. Suasana yang tergambar itu berkaitan dengan unsur tema juga gitu. Jadi kalau misalnya ada nih puisi yang senang gitu kan, terus yang bacanya tuh lemas gitu, sedih, nggak bersemangat. Nah akhirnya puisinya jadi lebih nggak bersemangat gitu kita bacanya, jadi lebih nggak bagus gitu. Tapi kalau misalnya puisinya itu sedih pun, tapi kalau yang bacanya semangat, ya akhirnya suasana jadi semangat gitu. Maka kembali lagi saya bilang tadi, nada itu unsur batin yang sangat mempengaruhi suasana serta tema puisi gitu. Nah dalam jenis-jenis puisi itu ada beberapa jenis kira kalau puisi baru namanya puisi naratif.
Oke, saya tulis di chat aja ya pembagian puisi lama dan baru biar lebih jelas. Nah, ini tulis di pusetan nanti. Nah, jadi kalau dibagi berdasarkan waktunya, puisi itu kan ada puisi lama. Nah, puisi lama itu ada nanti namanya Talibun, terus Gurindam, ada Karmina, terus ada Sloka, apalagi ada pantun ya. Ada pantun, ada syair, terus ada mantra. Nah, itu puisi lama. Kenapa dia dikatakan puisi lama? Puisi lama itu adalah yang bentuknya masih kita ikuti dari segi liriknya. Jadi kalau misalnya kayak pantun kan, pantun itu kan dia satu bait itu ada 4 baris bersaja AB-AB. Kalau syair dia 4 baris juga, tapi sajanya AAA semua isi. Nah, itu namanya puisi lama. Kalau puisi baru dia nggak berdasarkan lirik dan baris lagi, tapi berdasarkan temanya gitu. Tapi ini saya jelaskan dulu ya puisi lama. Kalau dia tipe talibun, kalau nanti muncul soal tipe talibun, talibun itu adalah puisi lama yang genap. Terus dia genap berarti lebih besar dari 4 tapi ya. Dia ukurannya 6, 8, 10, maksimal 12. Dan dia sajaknya itu tergantung jumlah barisnya. Misalnya kalau 6 dia berarti ABC ABC. Kalau dia 8 berarti ABCD ABCD. 10 ABCD ABCDE. Strukturnya mirip dengan pantun. Jadi kalau misalnya 6 ABC pertama itu adalah sampiran, ABC kedua itu adalah isi. Gitu juga kalau 8 berarti ABCD yang pertama itu sampiran, ABCD yang kedua itu adalah isi. Gitu dia. Itu talibun. Jadi dia puisi genap yang lebih besar dari 6. Yang lebih besar dari 4 tapi maksimal 12. Jadi dia 6, 8, 10, 12. Kalau gurindam dia satu bait ada 2 baris. Ya, satu bait itu ada 2 baris. Sajaknya AA. Terus dia semua isi. Karena dulu gurindam ini didasarkan pada konstitusi atau undang-undang. Jadi dia dulu ada negara Islam nih. Konstitusinya itu namanya gurindam. Cuman karena kita jadi berubah jadi negara republik, maka konstitusi tadi diubah menjadi karya sastra. Maka rata-rata gurindam itu biasanya isinya itu berupa agama, terus nasihat, atau hukum. Jadi dia agama, nasihat, atau hukum. Jadi dia karena dasarnya memang konstitusi gitu. Nah terus ada juga nanti dia namanya Karmina. Kalau Karmina ini disebut sebagai pantun kilat. Ya. Karmina ini nanti disebut sebagai pantun kilat. Jadi pantun kilat ini dia namanya pantun kan. Pantun itu kan dia sajaknya AB. Tapi di sini AB-nya itu hanya 2 baris. Nah, gitu dia. Jadi dia bersaja AB hanya 2 baris. Yang baris pertama dia berupa isi. Terus baris kedua dia berupa sampiran. Atau sebaliknya. Jadi sebenarnya Karmina ini yang penting dia ada satu isi gitu. Pokoknya mau baris kedua mau baris pertama. Kadang-kadang ada yang dia pertamanya malah isi, ada yang pertamanya malah sampiran gitu. Tapi intinya dalam 2 baris itu dia ada satu isi, satu sampiran, terus sajaknya AB, terus dia
berupa potongan-potongan prasa. Misalnya gini, dahulu, contoh ya, ini saya buat contoh Carmina. Dahulu parang, ini tipe yang sampiran di awal ya. Dahulu parang, sekarang besi. Ini sampiran. Dah? Terus yang keduanya, dahulu sayang, sekarang benci. Nah ini namanya isi. Nah ini contoh Carmina. Ini Carmina itu dia nggak kayak gurindam. Kalau gurindam dia kan semua isi. Contoh gurindam misalnya gini. Silang selisih jangan dicari. Jika bersua janganlah lari. Silang selisih jangan dicari, jika bersua jangan lari. Jadi misalnya dalam kehidupan itu kita nggak perlu cari masalah. Misalnya kita terlalu banyak komen, atau misalnya kita terlalu mengurusi apa yang bukan urusan kita, nah itu namanya silang selisih. Jadi terus jika bersua itu maksudnya ketika kita buat pernyataan harus bertanggung jawab gitu, jangan lari gitu. Nah itu gurindam. Jadi gurindam itu mulai dari bait pertama walaupun secara konotasi sampai bait kedua dia semua isi. Beda sama tadi si Carmina. Kalau Carmina dia salah satu itu pasti ada sampirannya. Itu tipe Carmina. Nah terus apa lagi, ada yang tipe sloka ya. Sloka itu nama lain dari pantun berkait. Sloka itu kalau kalian lihat di buku-buku mungkin ditulis sebagai pantun berkait. Nah namanya sudah pantun berkait. Kalau yang namanya berkait pasti kan lebih dari satu, gitu kan. Pasti lebih dari satu bait. Nah jadi dia minimal si sloka ini ada 2 bait. Jadi baitnya itu saling berkaitan dari segi tema. Misalnya pantun ketika kita ada pernikahan kan ada dia saut-sautan gitu kan. Jadi dia coba tebak saudara, dia bendanya ringan, terus terisi udara. Itu pantun yang gampang saudara, itu adalah balon gitu kan. Jadi dia saut-sautan dari segi isi gitu ya, bahkan dari segi sampiran tidak, tapi dari segi isi. Atau misalnya ada pantun-pantun pembukaan yang dia saling sambut menyambut. Nah itu juga tergolong ke dalam sloka. Intinya sloka itu adalah jenis pantun yang masing-masing elemennya itu saling ada kaitan. Jadi dia minimal harus ada 2 bait pantun gitu. Oke, sampai di situ untuk puisi lama ada pertanyaan nggak? Mulai dari Talibun, Carmina, Gurindam, Sloka, ada nggak pertanyaan? Sambil dicatat, kalau memang rasanya ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Jangan nanti waktu ujian baru bertanya di WA gitu. Jadi kan, Ustadz ini apa ya Ustadz, saya lupa nggak ngerti gitu kan, kayak kemarin banyak gitu kan. Jadi sekarang tanyanya gitu, misalnya Ustadz kalau misalnya ada seperti ini tuh bentuknya gurindam atau Carmina, atau misalnya pantun atau syair, atau bedanya gimana sih sebenarnya gitu. Tanyakannya sekarang kalau rasanya tidak paham. Karena saya jamin ujian mudah-mudahan keluar gitu. Udah? Sampai situ ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke puisi baru.
Jadi puisi baru tadi kan seperti yang saya bilang, dia lebih ke tema. Cara ngingatnya gini, saya ngingatnya dengan cara Berrohes. Jadi urutannya ada puisi baru itu balada. Balada itu adalah jenis puisi yang berisi tentang cerita. Ada E-nya itu elegi. Elegi itu adalah puisi yang berisi tentang cerita sedih. Ada lagi romansa. Romansa itu ya biasalah romance ya, tentang cinta. Ada lagi ode. Ode itu tentang Tuhan. Jadi kan ada puisi-puisi yang dia mengarah ke Tuhan aja gitu. Ada lagi himne. Himne itu adalah puisi untuk orang berjasa. Boleh dia pahlawan, boleh dia seperti guru gitu, atau mungkin presiden. Terus ada lagi epigram. Epigram itu puisi yang mengajarkan tentang ajaran hidup. Seperti puisi-puisi orang Hindu Buddha itu kan dia epigram itu. Terus ada lagi satire. Satire itu adalah puisi sindiran. Nah, jadi satire ini banyak muncul di tahun 1998 dan 60-an. Jadi kan ada dua periode sastra. Sebenarnya periode sastra itu kan ada 1920. Itu angkatan Balai Pustaka. Terus ada 1933. Nah, itu angkatan Pujangga Baru. Ada angkatan 1945. Itu angkatan perjuangan atau kemerdekaan, karena tahun perjuangan emang. Ada 1960. Nah, ini angkatan gejolak politik. Kenapa dikatakan gejolak politik? Karena setelah 1945 kan kita merdeka nih. Ternyata kita nggak mengalami perbaikan dari segi pendidikan, dari segi budaya, dari segi masalah sosial, ekonomi gitu kan. Nah, akhirnya masyarakat merasa gini, kok kayaknya merdeka percuma aja ya, sama aja menderitanya gitu. Akhirnya banyaklah muncul dari kaum-kaum meningrat, khususnya puisi yang berisi sindiran. Jadi dia lebih ke, wah kayaknya sama aja deh, kita merdeka biasa aja, berarti pemerintah ini nggak beres nih kerjaannya. Muncullah kritik-kritik, puisinya itu berisi kritik-kritik yang diarahkan kepada pemerintah. Nah, itulah namanya puisi satire atau sindiran. Jadi munculnya di 1960 dengan di 1998. 1998 itu kan masanya apa tuh, reformasi ya. Ketika banyak protes masyarakat karena krisis moneter, terus banyak mahasiswa yang dibunuh gitu kan. Nah, itu adalah banyak juga muncul puisi atau novel-novel yang berisi satire. Jadi satire itu dia berupa sindiran atau kritik yang ditujukan pada pemerintah. Beda dengan ironi, beda dengan sarkasme, beda juga dengan innuendo. Banyak juga sih sindiran. Tapi kalau dia satire, itu memang biasanya adalah kritik atau sindiran yang ditujukan kepada pemerintah. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Ini saya udah membagi dua ya. Yang pertama tadi ada puisi lama, ada puisi baru sampai angkatannya. Kalau kalian tanya lagi misalnya gini, Ustadz, berarti yang mana sih sebenarnya yang dikatakan tahun lama dan baru? Karena ada kadang-kadang pertanyaan seperti itu ya. Kami nggak jelas ini sebenarnya Ustadz. Di tahun berapa sih sebenarnya yang dikatakan puisi lama dan baru? Lama dan baru itu pembagiannya batas akhirnya 1920 itu lama. Jadi mulai dari periode Melayu lama. Jadi dari periode Melayu lama sampai periode 1920-an
atau Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka itu nama penerbit. Jadi dulu itu nggak ada penerbit, yang ada cuma Balai Pustaka namanya. Hanya katakan Angkatan Balai Pustaka. Itu pun dia banyak mendapat campur tangan Belanda. Nah, inilah yang dikatakan sebagai periode lama. Sementara Angkatan 1933 sampai Angkatan 2000-an itu tergolong ke dalam periode baru. Kenapa seperti itu? Karena pada tahun 1928 kita kan ada namanya Sumpah Pemuda ya. Ada namanya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu mengubah secara besar-besaran struktur bahasa Indonesia, mulai dari segi ejaan sampai struktur kalimatnya. Gitu. Jadi kita kan dulu sama Malaysia itu satu rumpun, sama-sama bahasa Melayu. Cuman bedanya mereka Melayu Polinesia, kita Melayu Austronesia. Mirip sebenarnya. Tapi sejak 1928 perubahan struktur kita itu terjadi secara besar-besaran. Akhirnya banyak karya sastra yang secara struktur mulai dari tahun 1928 ke angkatan berikutnya itu mengalami perubahan yang signifikan. Makanya dikatakan dia sebagai periode baru dalam dunia sastra. Oleh karena itu pada 1933 itu kan udah di setelah tahun 1928 ya. Itu dikatakan udah angkatan periode baru, maka disebutlah dia Pujangga Baru. Gitu dia. Jadi Pujangga Baru itu nama majalah sebenarnya, sekaligus menandakan angkatan dalam era baru di sastra Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya mana sih Ustadz yang dikatakan sebagai puisi era lama dan baru? Era lama itu ya sebelum 1920-an, sementara era baru itu ya setelah Sumpah Pemuda atau setelah 1928. Itulah namanya puisi baru. Jadi puisi baru itu dia lebih mengarah kepada tema. Seperti kemarin kan ada kayak puisi Chairil Anwar kan kayak perjuangan. Terus ada puisi itu tentang kelaparan. Terus ada puisi seperti W.S. Rendra tentang kehidupan. Puisi Umar Khayyam dan Buya Hamka tentang agama. Jadi dia udah gak mengarah kepada larik dan baris lagi, tapi kepada tema. Maka dikatakanlah dia puisi baru. Nah, yang di chat ini harap dicatat, nanti kirim ke WA saya ya. Tulis nama dan kelasnya. Itu akan saya jadikan menjadi nilai tugas harian. Yang ada sumbangsihnya terhadap nilai rapor. Ini nilai kalian itu ada namanya nilai tugas terstruktur, ada nilai tugas tidak terstruktur, dan nilai harian. Kalau tidak struktur itu dia, kalau kalian jawab di Zoom itu namanya nilai tugas tidak terstruktur. Kalau yang catatan itu nanti saya masukkan ke dalam nilai harian. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika kamu nanti misal kamu ujian, terus kamu remedial, nilai kamu nggak cukup. Nah, saya nggak akan mengadakan remedial lagi, tapi saya ambil dari nilai tugas harian kamu, gitu dia. Jadi lebih simpel. Jadi setiap yang saya tulis di chat, kenapa saya tulis di chat? Karena saya merasa itu penting. Karena saya merasa itu tidak ada di buku. Maka tugasmu lah, buat catatannya di buku catatan, kamu tulis nama dan kelasmu, kamu foto, kirim ke WA saya nanti. Gitu ya. Supaya apa? Jangan lupa. Sekaligus sebagai bahan kamu ketika ujian, jadi ada yang mau dibaca. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada nggak? Ada? Kalau tidak ada, kalau ada tulis di chat ya. Soalnya ini mikrofonnya kurang jelas. Jadi kalau kamu nanya dari mikrofon, saya mungkin nggak dengar. Kalau mau pertanyaan, silakan dari chat. Jadi saya bisa baca biar bisa saya jawab. Udah, nggak ada. Oke, kalau nggak ada itu saja. Terima kasih. Di SS aja ininya, chatnya biar cepat.
ya. Jadi chatnya ini kalau misalnya kamu takut ketinggalan, di screenshot saja, nanti kamu pelan-pelan salin di buku catatan, gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.